Jumpa dengan Pak Guru. Channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi Undang-Undang 1945, konstitusi dasar kita, dalam mukadimahnya mengamanahkan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan mukadimah tadi, maka terkait dengan masalah corona, serangan mematikan dari corona, yang harus dilakukan utama oleh negara adalah bagaimana melindungi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari serangan corona tersebut. Fakta bahwa saat ini saya melihat tingkat kematian dalam 3 hari terakhir terus menanjak. Terakhir saya hitung secara nasional, tingkat kematiannya kalau dibulatkan adalah 9,5%. Artinya sudah 2 kali lebih besar dari angka kematian secara umumnya. Atau bahkan 4 kali lebih besar dari angka kematian yang diasumsikan sebelumnya, yakni 2%. Fakta lain adalah bahwa saat ini tumpah darah Indonesia terancam. Seluruh wilayah Indonesia terancam akan terkena virus corona ini, virus COVID-19 ini. Hal itu dikarenakan kelalaian pemerintah untuk mengunci epicenter awal, yakni Jakarta, sehingga terjadi wabah yang mambrah-mambrah ke seluruh daerah. Artinya bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani atau dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, dalam pemikiran saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengkhianati atau melanggar mukadimah atau amanah konstitusi dasar kita yang tertuang pada mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang saya bacakan tadi. Nah, apa yang terjadi saat ini adalah tidak adanya langkah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang faktanya adalah terserang corona, menjadi korban COVID-19. Apa yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini yang berusaha untuk menampilkan bahwa negara hadir dalam musibah ini tidak cukup untuk menutupi kelalaian awal dari proses menangani COVID-19 ini. Oleh karena itu, hati-hati kalau pemerintah tidak segera melakukan tindakan-tindakan real yang menunjukkan perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka bisa saja klausul ini dijadikan alasan untuk memaksulkan presiden. Dengan demikian, kalau presiden memaksul, berarti yang akan menjadi presiden Republik Indonesia bukan siapa-siapa. Jangan diharap kemudian nanti pihak-pihak lain akan menjadi presiden. Dalam hal ini, menurut hemat saya, kalau presiden dimaksulkan, maka yang akan menjadi presiden adalah wakil presiden. Dan wakil presiden tentunya akan dipilih kemudian. Nah, jangan sampai menjadi kesan bahwa
penguncian atau upaya penguncian wilayah daerah karena ada pihak tertentu yang ingin mengkudeta presiden. Nah, untuk itu, maka tindakan-tindakan konstitusional harus dilakukan, terutama terkait dengan amanah konstitusi yang telah dilanggar terkait dengan perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Barangkali itulah suara saya sebagai rakyat kecil. Mudah-mudahan bisa dipahami atau bahkan dibahas oleh mereka yang berhak, DPR, MPR, dan sebagainya. Mudah-mudahan, tentu saja saya tidak ingin dalam suasana duka corona ini, duka COVID-19 ini, terjadi huru-hara politik. Tetapi yang saya inginkan adalah bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Faktanya bahwa bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia saat ini memang terserang oleh COVID-19, sudah sebagian besar walaupun seluruhnya, yang menunjukkan bahwa tidak ada tindakan awal yang tepat atau terjadinya kelalaian pada tindakan awal dalam menangani epicenter Jakarta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekali lagi sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, mari kita berusaha ikhtiar maksimal dan juga ikhtiar spiritual untuk memohon agar ini cepat berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.